hari ini senang sekali bisa kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Daniel di pojok sana ya, dan beberapa bintang tamu yang sudah hadir berbagi cerita. Nah, seperti biasanya kita awali di pojokan kan ya, biasanya ya kan, untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Nah ya, ada sih beberapa yang hot ya, salah satunya ya itulah gitu ya. Ya, tapi kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita yang pertama, bahasan yang pertama, karena ini juga bahasanya cukup viral gitu ya, menyangkut adanya dugaan malpraktik yang dialami oleh artis Nani Darham yang meninggal pada saat sedang menjalani operasi sedot lemak, begitu ya. Dan ini sudah hadir pihak keluarga dan juga kuasa hukumnya. Kita ingin mendengar sampai di mana sebenarnya kasusnya, apa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sehingga mendorong keluarga kemudian untuk mengajukan gugatan. Gitu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan keluarga korban gitu. Ini ada kakaknya ya, Mbak Indre, dan juga kuasa hukumnya Pak Hartono gitu ya. Ini ada artikelnya, diduga jadi korban malpraktik gitu. Nani Darham, air terjun pengantin yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak, baru melahirkan 2 bulan sebelumnya gitu ya. Ini kan keluarga itu taunya keadaan kritis pada saat sudah dibawa oleh klinik ke IGD begitu ya. Tapi pada saat mau menjalani operasi sedot lemaknya sebetulnya tahu nggak sih keluarga? Sebenarnya kalau awalnya itu dari dia konsultasi yang sering diceritakan oleh dia itu adalah tindakan lain, itu adalah gastrik balon. Nah, itu yang terus diceritakan sampai akhirnya di tengah-tengah itu dia akhirnya decide enggak, karena untuk melakukan prosedur itu dia harus minum satu obat yang berbahaya untuk anaknya, karena kan dia masih menyusui itu ASI gitu kan. Nah, waktu dia itu minggu sebelumnya ke Bali, itu dia sampai hari Jumat, di hari itu baru bilang, aku nggak jadi gastrik balon, aku jadi confirm tanggal 21 itu aku mau liposuction. Nah, kita selalu kita nanya, hah? Jadinya liposuction, bukannya mau nanti tunggu 6 bulan? Nggak apa-apa, dokternya aman, dokternya terpercaya, dia jago banget, dia nunjukin video ini, pokoknya cuma 2 jam dan simple. Oh, itu nggak mungkin ada apa-apa. Itu keterangannya Nani. Ya. Tapi pada saat tanggal melakukan tindakan itu keluarga tahu? Saya tahu, tapi kan saya pastinya lagi di Bali ya, gitu. Jadi saya memang waktu bangun itu saya udah cemas-cemas. Aduh, ini kan pertama kalinya adik saya melakukan suatu prosedur bedah plastik gitu ya. Dan saya jadi cemas, saya telepon dia mau say good luck gitu kan. Dia so excited. Wah, jadi sebelum tindakan ya? Sebelum tindakan nih siang saya telepon gitu kan. How are you, Nan? I'm okay, lagi siap-siap nih, buru-buru. Saya lagi nungguin Erika. Gue excited nih, bentar lagi mau prosedur ini gitu. Nanti yakin pasti bagus. Tapi melahirkannya kan baru 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalunya itu secara sesar ya? Secara sesar ya. Itu nggak ditanya, maksudnya ini kan baru operasi sesar, terus ini sedot lemak. Iya, itu dia yang saya selalu tanyakan. Dan jadi selama dari hari Sabtu kita ketemu Sabtu sampai hari Rabu dia pulang ke Jakarta, itu kita sebagai keluarga, kan teman-teman dekat dia kan cerita ya. Akhirnya ke yang dia ketemu kalau dia mau liposuction, kenapa nggak nunggu? Kamu kan baru 2 bulan segala macam. Tapi dia sangat-sangat yakin dengan janji dokter dan juga dengan kemampuan melawan apa yang udah dikatakan oleh dokter kandungannya sendiri gitu. Jadi sepertinya janjinya adalah tenang saja, sama saya aman. Jadi dokter ini sebenarnya sudah tahu kondisinya, baru 2 bulan yang lalu melahirkan sesar gitu ya. Bahkan dokter ginekolognya juga mengatakan sebaiknya 6 bulan sesudah itu baru bisa dilakukan liposuction. Apa sih yang menyebabkan baru 2 bulan terus langsung eager banget gitu untuk sedot lemak tuh? Apa sih itu cerita saya tidak bisa menjawab untuk adik saya. Kalau ditanya apakah ada planning, karena kan memang rencana cuma 2. Jadi rencananya nanti aku mau ke Korea, tapi kan ini omongan tahun depan. Jadi itu udah ada dari dia hamil sebenarnya. Keinginan itu ya. Makanya awalnya dia ngomongnya kan gastrik balon, nggak ada ngomongin liposuction di Indonesia. Ya wajar mungkin nanya informasi, bandingin sana sini gitu kan. Tapi somehow ada poin di mana dia jadi berubah pikiran, dia jadi yakin, dia jadi confirm. Nah, itu yang kita
sebagai keluarga juga nggak tahu kenapa gitu loh. Oh, nggak tahu kenapa, dan ini berarti kan ada rekomendasi medisnya gitu ya, istilahnya ya. Mungkin dia sangat terpukau, dia sangat merasa yakin dengan bagaimana janji-janji dokter saat dia ketemu di saat konsultasi gitu kan. Nah, itu saya tidak bisa jadi dia karena saya tidak di sana. Ya, tahu ya. Nah, ini kalau ini kan kemudian ada kecurigaan dari pihak keluarga, kemudian mengajukan dasar atau kecurigaannya tuh apa saja sih poin-poinnya sebetulnya? Ya, yang pertama tentu ada informasi yang tidak terupdate kepada keluarga, itu menyangkut durasi jam operasi. Ya. Karena pembicaraan awal korban Nani meminta izin kepada suami James ini kan 2 jam. jangka waktu 2 jam. Dan itu jelas biayanya 200 juta untuk 3 titik operasi gitu kan. Nah, perubahan menjadi 5 jam ini hanya diputuskan oleh korban Nani dan dokter itu selama kurang lebih 25 menit saja. Pada saat mau Jadi pada saat dia datang ke The Clinic tanggal 21 itu terjadi penambahan titik operasi di bagian pinggang belakang dan bokong, dan dengan tambahan 100 juta. Itu yang kemudian korban Nani melakukan konfirmasi ulang, meminta persetujuan suami ada penambahan biaya dan penambahan titik operasi. Pada saat itu menurut keterangan dari suami Nani adalah bahwa mengapa mesti dilakukan pada hari yang sama, ada penambahan itu. Tetapi informasi mengenai penambahan durasi jam operasi itu tidak terupdate. Karena kalau memang misalnya operasinya dari 2 jam menjadi 5 jam, kan kedatangan Nani ke The Clinic juga pada saat setelah bayar itu kan udah kurang lebih udah 2:30. Waktunya udah 2:30. Masih agak panjang tuh ya. Kalau kita asumsikan misalnya mulai operasinya 1 jam kemudian, 3:30. Kalau 5 jam berarti sampai jam 8:30 malam. Belum nanti recovery ada 2-3 jam. Itu nggak ada informasi siapa keluarga yang dampingi, siapa keluarga yang jemput. Sama sekali nggak ada ke sana. Jadi cuma ada satu teman yang menemani itu ya. Nah, itu kan kemudian pada saat tengah-tengah ya kan, sekitar jam 17.49 jam 5 sore itu langsung dibawa ke IGD. Jadi awalnya adalah pada jam 17.48 itu dari The Clinic itu ada staf The Clinic yang menghubungi saksi Erika yang mendampingi korban Nani pada hari tanggal 21 tersebut. Jadi dia menyatakan bahwa meminta nomor telepon suami korban Nani. Karena mereka tidak tahu nomor teleponnya James dalam hal ini. Jadi kemudian diinformasi, nah James itu menerima telepon 1 menit setelah itu, jadi jam 17.49 dengan informasi bahwa kondisi Nani sedang mengalami ketidakstabilan jantung dan perlu dibawa segera ke UGD di Rumah Sakit Dr. Suyoto. Gitu. Jadi itu kondisinya masih di klinik itu ya, belum dibawa ke IGD ya pada saat menginformasikan ke suami. Jadi kondisinya masih dalam keadaan tidak stabil itu informasinya. Informasinya tapi demikian. Pada saat di IGD dari dokter IGD menginformasikan bahwa pada antara jam 18.20 sampai jam 18.30 itu dokter jaga di UGD Rumah Sakit Dr. Suyoto yang bernama Dr. Juvensius itu menyatakan bahwa korban Nani sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Gitu. Jadi sekitar berapa jam? Itu yang menjadi konfirmasi nanti pertanyaan oleh penyidik pendalamannya ya. Berarti kan ada 3 asumsi. Asumsi pertama meninggal pada saat pelaksanaan operasi. Asumsi kedua pada saat di ambulans. Asumsi ketiganya selama di perjalanan. Nah, ini kan pertanyaan kita, mengapa dibawa ke rumah sakit yang jarak tempuhnya jauh, lebih dari 30 menit. Padahal ada rumah sakit yang lebih dekat, misalnya Brawijaya. Yang waktu tempuhnya kan lokasinya di Cipete kan. Itu kan ada Fatmawati. Ada Fatmawati, ada Pertamina gitu kan. Untuk pertolongan pertama ya. Kenapa itu kan macet juga loh. Dr. Suyoto kan? Macet. Macet. Baik. Itu yang bikin kita jadi bertanya-tanya. Kita juga mau tanya nih ke dokter Obgyn ya, spesialis Obgyn Dr. Marcel Elian. Itu kita tanya pandangan secara medisnya gitu ya. Kondisi ibu setelah melahirkan sesar gitu sebetulnya kalau langsung melakukan liposaksion itu aman atau tidak? Halo Dr. Marcel. Halo, selamat siang Dr. Marcel, terima kasih atas waktunya. Dok, mohon informasi dan pencerahannya dok. Ini sebenarnya untuk saran dari Obgyn sendiri pada saat ibu kondisi habis melahirkan melalui sesar gitu. Kalau ingin melakukan tindakan operasi sedot lemak, itu sebetulnya yang aman itu kapan disarankannya sebaiknya? Dan kondisi apa sebetulnya harus diperhatikan juga? Sebenarnya sih memang kalau untuk pemulihan ibu pasien
sebenarnya setelah masa nifas, kedua baik dari dia lahiran normal ataupun sejak sesar. Nah, untuk tindakan liposuction ini ya setelah persalinan, memang saya baca dia berbeda-beda ya, ada yang menyarankan 1 bulan, 6 bulan, atau bahkan 9 bulan gitu ya. Tapi saya percaya sih bahwa memang tergantung dari dokter kecantikannya juga nih, dokter kecantikan atau dokter bedah plastiknya. Jadi dia bisa melihat atau menilai apakah pasien ini merupakan kandidat yang sudah sesuai untuk dilakukan prosedur liposuction. Jadi baik sebelum atau saat sesudah persalinan seperti kasus ini gitu. Jadi saya cukup yakin mungkin dokternya melihat sudah tidak ada masalah, pemulihannya sudah bagus, mungkin bisa menjadi kandidat yang baik untuk dilakukan operasi liposuction ini. Oke. Jadi ada beberapa pendapat ya, dari mulai berapa bulan dok? 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 6, 9. Jadi, tapi kalau di bawah 3 bulan ini belum ada pendapat yang seperti itu ya dok? Nah, kalau di bawah 3 bulan ini mungkin tidak ada yang spesifik dia bisa bilang aman atau tidak, karena memang kalau misalnya rekomendasinya kan kita mikir kalau habis sesar dipulihkan dulu lah ini luka sesarnya, kemudian ada yang ibunya yang mau menyusui eksklusif selama 3-6 bulan, jadi baiknya tidak melakukan prosedur yang mungkin memerlukan pemulihan, karena kan meskipun operasi sederhana gitu ya, dalam tanda petik sederhana, liposuction tetap kan semua tindakan operatif itu ada faktor, ada risikonya, ada risiko komplikasinya dari yang paling ringan maupun yang sampai paling berat. Nah ini untuk ibu menyusui gitu ya, ini kalau misalnya nih melakukan tindakan itu kan ada anestesi, itu kan ada obat yang masuk gitu ya, itu sebenarnya aman nggak sih untuk ibu menyusui dok secara umum medis ya? Secara umum sih aman aja sih, kalau memang ada prosedur yang perlu kita lakukan pasca ibunya melahirkan gitu ya, kalau misalnya amit-amit mereka memerlukan operasi apa yang emergensi ya, nah pada masalah sih kita melakukan tindakan anestesi kalau memang diperlukan. Oh, tapi memang seperti tindakan apapun gitu ya, apalagi operasi tetap ada resikonya sebetulnya kan ya? Betul. Nah, resikonya dok, bisa nggak sih? Ini kan dokter emang objin ya, tapi kita mau nanya nih, kalau operasi seperti itu gitu, sebenarnya resiko-resiko apa sih yang mungkin terjadi pada saat terjadinya tindakan? Kalau untuk liposuction sendiri ya, mungkin saya juga sedikit baca-baca gitu ya. Kalau untuk anda kasusnya cukup viral ya, jadi saya penasaran. Jadi kalau liposuction sih, ini saya bukan ahlinya ya, cuma memang yang saya baca ya mulai dari yang paling ringan mungkin dari bengkak ya, kemudian bisa ada luka bakar, kemudian yang paling berat memang ada vena tromboemboli ya, jadi emboli dari lemak yang tersedot itu bisa menyumbat pembuluh darah yang akhirnya bisa sampai ke jantung tuh. Nah itu yang kadang bisa berakibat fatal. Oh begitu. Nah ini kan kalau dari itu ada keluar darah ya dari ya, ada pendarahan. Menurut penglihatan dari suami korban Nani pada saat dilihat jenazah Nani di UGD itu sudah mengeluarkan darah dari kedua mata dan hidung. Oh, itu biasanya kenapa? Ada emboli itu kemungkinan seperti itu ya, kondisi fisik yang terlihat dok? Atau penyumbatan? Itu sulit juga untuk dinilai ya, karena memang harus diperiksa secara ya memang harus bertanya kepada mungkin yang melihat atau melakukan prosedur atau langsung, ada komplikasi intraoperatif ya betul. Nah dok nih, dok ini di luar kasus ya dok ya, saya bertanya ini, saya pernah dengar ini benar nggak sih bahwa ada juga sebenarnya kemungkinan bahwa pada saat operasi sesar itu biar nggak 2 kali operasi, langsung pada saat itu juga dilakukan liposuction? Sejauh ini sih saya tidak pernah ketemu untuk di Indonesia ini yang melakukan liposuction ya. Saya baca juga yang di luar negeri itu juga rata-rata memang setelah itu ya, setelah prosedur persalinan gitu ya. Kalau misalnya memang diambil sebagian lemaknya ya, dalam tanda kutip lemaknya, itu biasanya kita sedikit merapihkan area perutnya, itu namanya panekolektomi. Nah jadi diambil sebagian tuh, jadi diambil sebagian lemaknya di area sayatannya supaya pada saat dijahit bentuk perutnya itu luka sayatannya bagus. Oh, jadi bukan sedot lemak tapi diambil sedikit untuk dirapikan saja. Ya, betul. Dok, ini kalau untuk yang ngambil lemak gitu ya dok ya, kalau ada berapa maksimal minimal gitu nggak sih? Maksimal berapa liter, berapa banyak lemak yang aman? Nggak ada ya? Nggak mungkin tahu. Kalau itu mungkin mesti tanya ke dokter bedah plastik kali ya, atau dokter kecantikan. Ya soalnya kalau kami dokter objin nggak mau. Beda ya. Baik. Beda. Baik Dokter Masa, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kemudian ini kan ada beberapa kecurigaan. Ada lagi mau ditambahkan yang menjadi kecurigaan yang menjadi dasar kemudian diajukan gugatan? Ya, mungkin yang perlu kita pertanyakan adalah pihak di klinik itu memanggil ambulannya
dari pihak mana, karena kita juga tidak melakukan konfirmasi apakah The Clinic memang punya ambulan sendiri atau tidak gitu kan. Kenapa? Artinya kalau ambulan itu berasal dari klinik ataupun rumah sakit lain, itu kan pasti ada serah terima pasien. Iya. Yang mana serah terima itu tentu dengan satu catatan medis yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa korban yang dibawa ke dalam ambulan itu harus dalam kondisi masih hidup gitu. Nah, kecurigaan kita kan ini ada sepertinya ya dugaan bahwa ada protap yang dilanggar. Kenapa? Karena dalam ambulan itu kan kita tahu ada protap satu driver, satu petugas medis di bagian dalam ambulan, dan satu navigator yang akan berkoordinasi dengan UGD rumah sakit tujuan maupun untuk penggunaan alat-alat yang diperlukan bagi pasien darurat kan itu. Informasi yang sampai kepada saya itu adalah 3 orang petugas ambulan ini justru berada di depan gitu. Sedangkan yang berada di dalam ambulan itu adalah salah satunya adalah Dokter Yuri yang konon memberikan bantuan pernapasan melalui alat oksigen. Itu dokter dari klinik? Dokter dari klinik, dokter muda dari klinik. Jadi bukan para medisnya yang ada? Bukan. Itu yang menimbulkan kecurigaan kita. Kenapa harus dokter yang tidak ikut serta di dalam tim operasi gitu, tetapi ini dokter muda yang jadi nggak ikut, muda yang tidak ikut dalam proses operasi, tapi yang dia memberi bantuan alat oksigen kepada korban Nani. Iya, dan korban Nani juga ikut di situ ya, di dalam ambulans belakang. Jadi ada kemungkinan ada prosedur yang dilanggar begitu ya. Iya. Itu salah satunya yang menjadi kecurigaan. Artinya bahwa proses serah terima pasien ke dalam ambulan tadi kan itu harus kita buka ya. Kondisi pasiennya itu seperti apa gitu, pada saat dibawa ke IGD. Iya, dan saat teman yang menemani Erika itu tidak boleh masuk di dalam, tidak boleh melihat, tidak boleh masuk di dalam ambulans tersebut. Padahal kan itu mendampingi ya. Iya, itu jadi itu pertanyaan juga, kenapa tidak boleh dilihat? Kenapa tidak boleh mendampingi? Erika bercerita ketika tidak boleh alasannya apa? Katanya ini udah dokter aja gitu. Jadi dia di pus kamu iring-iring aja. Iring-iringin aja di belakang gitu. Jadi dia tidak melihat. Ya biasa, mungkin gerakannya didorong atau gimana. Dia tidak melihat secara langsung melihat langsung kondisi, tidak boleh melihat. Iya, itu juga pertanyaannya gitu. Karena posisinya saya jadi banyak pertanyaan juga, karena memang saya tidak di Jakarta, saya lagi di Bali gitu kan. Saya cuma dengar cerita terakhir, oh ini Nani ternyata prosedurnya dari 2 jam menjadi 5 jam. Kalau saya sebagai seorang yang akan melakukan suatu prosedur, saya akan bertanya, loh harusnya saya tes apa lagi nih? Gitu kan, kenapa kenapa dokter tidak melakukan apa-apa gitu kan, melakukan tes prosedur yang mungkin akan lebih pelik. Kalau misalnya ini yang tadinya jadi ringan, prosedur ringan jadi lebih kompleks dan lebih banyak gitu ya kan. Iya. Terus juga sudah menunjukkan hasil tes kondisi kesehatan. Sehat. Jadi pada saat dikonfirmasi tanggal 11 Oktober itu korban Nani karena sudah menentukan tanggal yang dimajukan oleh pihak The Clinic menjadi tanggal 21, itu sudah dirujuk untuk melakukan pemeriksaan darah di laboratorium klinik Prodia gitu. Jadi kondisinya itu sehat. Semua ya. Dan didukung lagi dengan record dia di Brawijaya ya, pas melahirkan dan juga berikutnya check-up-nya gitu. Jadi pada saat meninggal, keterangan dari dokter IGD itu penyebab meninggalnya apa? Death on arrival, artinya sudah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Karena pengertian death on arrival tadi, sehingga mereka tidak punya kewajiban untuk mengungkap penyebabnya gitu. Itulah makanya kemudian kita membuat laporan polisi agar supaya terungkap melalui visum et repertum maupun pemeriksaan lab krim. Nah ini kondisi ini kan buat berat keluarga sekali ya, untuk keluarga sebenarnya. Keluarga berat, ini ada bayi 2 bulan, ada balita 3 tahun. Ya itu berat sekali sih. Itu yang bikin kita, nggak cuman kita shock kehilangan adik saya yang masih muda, ibu baru dengan balita dan bayi gitu ya, tapi juga kita jadinya harus berubah semuanya gitu. Dan yang paling penting itu adalah mereka jadinya kehilangan seorang ibu, dimana kan itu saya benar-benar sedih ya gitu loh. Lihat balitanya yang 3 tahun yang sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa nanya, baru masuk sekolah, baru masuk preschool. Jadi harusnya Nani tuh tanggal 23 Oktober itu dia akan mengantarkan anaknya tuh pertama kali sekolah. Dia selalu cerita ya, dia cerita ke gurunya di sekolah, nanti saya mau anterin anak saya. Terus kan akhirnya malah saya harus memberitahukan, mohon maaf dia belum bisa sekolah dulu karena ibunya baru meninggal. Itu kan suatu hal yang sedih aja gitu loh.
Jadi ya itu sih. Jadi kita sebagai keluarga juga berusaha untuk gimana nih dengan kehilangan ini. Bayinya gimana? Bayinya mungkin bayinya sih lucu banget ya, so cute, happy baby. Ada kita, ada neneknya juga, dan syukur banget Nani itu ASI-nya banyak ya. Jadi waktu dia meninggal itu dia punya stok ASI itu 1 kulkas freezer. Akhirnya jadi ini baru akan habis itu minggu ini gitu kan, kita akhirnya udah mulai ganti ke sulfur. Sekarang akan total sulfur gitu. Jadi yang saya sedihkan adalah mereka jadi tidak akan besar dengan ibunya, walaupun saya juga akan selalu menjaga mereka sebagai anak sendiri ya, saya dan adik saya, dan juga papanya juga. Ya, papanya sendiri gimana kondisi? Ya, namanya suami yang ditinggalkan ya pasti heartbroken, dan saya nggak bisa, no words lah gitu. Terakhir ketemu ya hari itu, di hari H. Ya, jadi pada saat korban Nani ini hendak berangkat ke The Clinic, itu suaminya bernama James ini lagi makan siang. Nah, James ini kan taunya operasi itu kan hanya 2 jam. Gitu. Jadi dia pesan ke saksi Erika, nanti bilang James jemput ya gitu. Ternyata kabarnya malah aduh. Nih ya. Saya yang di Bali juga shock, karena saya tuh pas sebelum saya terima ada telepon Erika pas dia ada di mobil on the way ke rumah sakit Suyoto gitu ya. Loh, udah jam segini, lewat 2 jam nih, mau selesai dong ya. Jadi kan pikir saya udah mau selesai. Ternyata. Alangkah kagetnya saya, malah telepon yang saya terima adalah Indri, doain ya semoga Nani nggak apa-apa, dia komplikasi. Aduh, aku deg-degan langsung. Itu kayak jantung saya itu mau copot gitu. Itu saya udah berusaha untuk tidak memikirkan yang terburuk, tapi ya inilah yang terjadi. Semoga Nani rest in peace. Saya tahu ini tough buat kita, tapi yang pasti kita pingin Nani rest in peace, dan juga kita bisa mendapatkan keadilan. Ya. Pak Indri, terima kasih sudah hadir turut berduka sekali lagi. Mudah-mudahan ya anak-anak ini bisa tetap tumbuh sehat. Gitu Amin, ya. amin. Pak Hartono, terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan ya bisa mendapatkan keadilan dan kejelasan, untuk juga pelajaran buat kita semua. Ada Denada, kita lihat dulu profilnya berikut ini.